Om Swastiastu. Saudara-saudara umat sedharma dimanapun acara ini dapat diikuti, saya sampaikan selamat berjumpa kembali, dan mari kita bersama-sama mendoakan agar seluruh warga kita dimanapun berada, semuanya dalam kondisi sehat, selamat, rukun selalu, demi kejayaan kita dalam melaksanakan swadharma. Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, sering sekali kita mendengarkan pada manajemen birokrasi maupun perusahaan adanya istilah pelayanan prima. Adakah hal-hal itu berkaitan dengan agama? Apa perlu itu dijadikan sebuah landasan dalam kita beragama? Pada kesempatan ini, berkait dengan itu pula lah, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk lebih memantapkan pemahaman kita dengan materi yang saya angkat adalah Asewaka Dharma. Sekali lagi, Asewaka Dharma. Secara harfiah, Asewaka Dharma artinya pelayanan kepada Dharma atau pelaksanaan terhadap Dharma. Mengingat Sewaka artinya pelayanan. Pelayanan, pelaksanaan, maupun pengamalan. Dharma diartikan kebenaran. Dharma berarti pula menjinjing. Dharma berarti pula melindungi. Sesuai dengan moto kita, Dharma Raksata, Dharma Raksita. Artinya, mereka-mereka yang melayani Dharma akan dilayani oleh Dharma. Mereka yang melindungi Dharma akan dilindungi oleh Dharma. Ini sebuah fakta sesuai dengan keyakinan kita kepada ajaran hukum karma yang merupakan strada ketiga dari Pancasrada. Apapun yang kita lakukan akan hasilnya kembali kepada kita. Disadari atau tidak, sesuai dengan Sancita, Prarabdha, Kriyamana. Sesuai pula dengan waktu Atita, Nagata, Wartamana. Dharma, ya, secara umum ada Dharma dan ada pula Swadharma. Setiap orang kita, umat Hindu, memiliki Dharma kita masing-masing. Setiap orang memiliki Dharmanya secara individu yang kita kenal dengan Swadharma. Setiap orang memiliki Swadharma sesuai dengan profesinya masing-masing. Namun demikian, pada kesempatan yang baik ini, ya, saya mengajak kita semua dapat memahami Dharma secara global pada ajaran agama kita. Ada dua yang kita kenal dengan Dharma kita kepada negara dan Dharma kita kepada agama. Pertanyaan muncul, mengapa kita melaksanakan atau melayani Dharma? Dan untuk apa itu? Kita sadar secara bersama-sama, agama mengajar kepada kita bahwa agama adalah alat mempermulia hidup kita. Agama akan baru mampu memberikan kemuliaan kepada kita apabila kita laksanakan agama itu. Agama berarti pula Dharma. Oleh karena itu, kita melayani Dharma, kita melaksanakan Dharma, kita mengejawantahkan Dharma, berarti kita melaksanakan ajaran-ajaran kebenaran. Karena Dharma berarti pula hukum kebenaran. Barang siapa yang melaksanakan hukum kebenaran, maka dia akan dilindungi oleh kebenaran itu sendiri. Selanjutnya, apa dan bagaimana kita melaksanakan Dharma kita kepada negara dan bagaimana pula kita melaksanakan Dharma kita kepada agama? Saudara Mas Dharma yang saya cintai, kedua Dharma itu tidak bisa kita lepaskan. Di satu sisi kita melaksanakan Dharma kepada agama, dan bersamaan pada saat itu pula kita wajib melaksanakan Dharma kita kepada negara. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ini yang perlu kita sadari secara bersama-sama.
Oleh karena itu, dharma kita kepada negara yang perlu kita tahu secara garis besar dapat saya katakan. Pertama, wajib membela kedaulatan negara kita. Terhadap apapun yang terjadi kepada negara kita, wajib kita bela. Para pahlawan kita membela kedaulatan negara, berjuang memerdekakan negara dengan tumpah darah. Perjuangan yang tiada henti. Demikian pula sekarang, di era globalisasi, kita melaksanakan dharma kita kepada negara adalah membela negara, menegakkan kedaulatan negara, sekalipun kita tidak berperang dengan senjata, dengan berbagai meriam. Namun, kita bersama-sama sadar bahwa rongrongan, hambatan, tantangan bagi negara kita cukup besar. Ini yang perlu kita waspadai dan ini kita harus siapkan diri untuk membela sepanjang hayat di kandung badan. Hal-hal kecil yang tampak dharma kita kepada negara sederhana. Pertama, dari anak-anak harus kita tanamkan bela negara dengan taat kepada peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh negara. Itu wajib sebagai bentuk kita bela kepada negara. Bagi siswa, seluruhnya dari TK sampai perguruan tinggi, wajib hafal, bahkan mampu memimpin lagu-lagu wajib. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini tidak hafal dengan minimal 2-3 lagu wajib, saya minta, melalui lagu wajib itu pun merupakan sebuah pengabdian kita, sebuah pembelaan kita kepada negara. Berbagai aturan yang ditetapkan oleh negara patut kita taati demi ketertiban kita bersama-sama. Bangsa Indonesia lewat pembukaan Undang-Undang 45 menginginkan bangsa ini untuk bisa hidup sejahtera, tertib, aman, dan maju. Ya, bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Hindu sebagai agama yang kita anut juga memiliki visi yang sama, yakni terwujudnya Jagadita dalam kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan Jagadita, kehidupan yang rukun, tertib, damai, sejahtera, dan penuh rasa toleransi di antara kita sebagai anak bangsa. Saudara-saudara sekalian, bersama dengan itu pula di lain pihak, di lain sisi kita wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Manakah sisi-sisi yang berimpit antara dharma negara dengan dharma agama? Cukup banyak yang dapat kita sebutkan sebenarnya. Namun pada kesempatan ini saya ambil barangkali hanya 2. Pertama, tingkatkan strada bakti oleh umat Hindu melalui pendidikan agama, melalui latihan-latihan, melalui pembiasaan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah berarti kita turut menegakkan Pancasila, utamanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebab Hindu mengajarkan Ekam Ewam Adwityam Brahma, tiada Tuhan selain Brahma. Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama tanpa pernah berhenti. Yang kedua, kita diajarkan dengan moto Tatwamasi, cinta kasih kepada sesama. Sebagai anak bangsa, sebagai warga masyarakat, kita harus saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling membantu, saling mengingatkan apabila saudara, tetangga kita, kawan kita, hanetolan kita ada kekeliruan. Kewajiban kita bersama-sama sebagai warga masyarakat untuk mengingatkan dia, meluruskan tindakan-tindakannya supaya kembali menjadi tindakan yang benar. Itu swadharma bagi setiap umat Hindu. Selanjutnya berkaitan dengan Tatwamasi dikembangkan lagi. Kita Hindu memiliki moto Wasudewa Kutumbakam, yang berarti seluruh rakyat, seluruh bangsa ini adalah saudara kita, bahkan seluruh manusia dunia adalah saudara kita. Ini yang patut kita lakukan, dengungkan, laksanakan terus-menerus.
apabila dalam hati kita, dalam pikiran kita senantiasa mengumandangkan Wasudewa Kutumbakam, sila ketiga, persatuan Indonesia akan semakin kokoh. Laksanakan reformasi, maka sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus diimplementasikan untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, jika hal itu kita laksanakan dalam konteks beragama, dengan sadar, penuh tanggung jawab, maka itu berarti pula kita telah sedang melaksanakan dharma kita kepada negara, sekaligus untuk mempertahankan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, lebih-lebih kepada generasi muda, ya, kepada generasi penerus bangsa, mari kita sadari betapa besar pengorbanan perjuangan para pendahulu kita. Kita sekarang berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan, mengisi dan melanjutkan pembangunan. Tentu jangan terlalu banyak, terlalu tinggi menghayal, ya, tetapi membangun bangsa ini, lakukanlah upaya membangun diri Anda sendiri. Upayakan membangun diri kita sendiri, agar setelah kita mampu membangun diri sendiri, kita siap bersama-sama untuk membangun masyarakat kita. Orang tua di rumah, para guru, para pendidik, para pakar, para senior berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada generasi muda. Di lain pihak, tidak ada alasan yang dapat diungkapkan oleh para generasi penerus, lebih-lebih anak muda, untuk tidak belajar. Belajar, dan berlatih. Sehingga dengan demikian ada keselarasan antara tanggung jawab swadharma orang tua para senior kepada generasi penerus anak bangsa. Saudara-saudara yang berbahagia, kami berharap dengan pemahaman swadharma, dengan pemahaman dharma raksita, dharma raksata, dengan pemahaman tugas wajib kita bersama-sama, yang dewasa, yang anak-anak, yang remaja secara bersama-sama, maka kita dapat melaksanakan sewaka dharma secara bersama-sama untuk kebersamaan membangun bangsa ini melalui pembangunan diri kita sendiri. Semoga hal itu dapat kita laksanakan sesuai dengan swadharma masing-masing, dan selamat melaksanakan swadharma. Semoga berbahagia, rukun, tentram, dan damai. Saya akhiri. Om Santi, 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 Om.